Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah Office Excel Simple 1, di mana nanti kita akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan formula sederhana dan logika if, dan bagaimana membuat grafik di Excel. Harapannya tentu setelah pembahasan ini, pembelajaran ini, maka kita dapat memahami bagaimana cara menggunakan rumus sederhana, formula sederhana, dan logika if, serta bagaimana membuat dan mengatur grafik di dalam Excel. Oke, kita punya contoh Excel ya. Di sini kita punya nama ya, contoh 5 nama siswa ya, 5 nama mahasiswa beserta nilai kuis 1, kuis 2, dan kuis 3-nya. Ya, jadi ini adalah contoh datanya. Saya kasih warna berbeda dulu. Warna hijau. Nah, ini contoh datanya seperti ini. Lalu di sini kita menggunakan rumus sederhana. Yang pertama adalah jumlah nilai. Nah, untuk jumlah nilai, untuk menjumlahkan nilai kuis 1, kuis 2, kuis 3 pada nama dana, kita tinggal klik sama dengan sum. Ya. Jadi seperti ini, sama dengan klik sum. Klik 2 kali. Lalu kita blok mana yang ingin kita jumlahkan. Misalnya ini ya. Atas nama dana ini kita blok. Nah, dia akan totalnya sama ya, sini 220. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita tinggal tarik aja, tarik ke bawah. Maka dia akan memformat ya jumlah yang di atasnya dengan sama dengan yang di bawahnya. Ya, tinggal tarik seperti ini. Dia akan formatnya sama dengan yang di atasnya. Maka ini sum semua. Kita bisa cek, kita klik 2 kali. Nah, sum semua. Kemudian bagaimana mendapatkan nilai rata-rata? Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average. Nah, di sini kita klik sama dengan ya, lalu pilih average. Nah, di sini ya, average. Klik 2 kali. Nah, lalu tinggal kita blok aja ya, mana yang ingin kita ambil rata-ratanya. Misalnya di sini ya, kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan klik enter. Maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari mahasiswa tersebut ya. Kemudian kita tinggal tarik aja ya, sama seperti rumus yang di atas. Caranya tinggal kita tarik aja seperti ini, maka dia akan menghitung sama seperti yang di atasnya. Untuk menghapus kita clear content. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan nilai tertinggi? Nah, nilai tertinggi ini di sini rumusnya sama dengan max ya. Sama dengan max. Nah, lalu kita tinggal blok di sini. Ini contoh data sedikit ya, teman. Kalau banyak ini tentu akan sangat membantu sekali. Sehingga kita bisa memfilter nilai tertinggi dari mahasiswa. Nah, itu ya caranya nilai tertinggi. Sedangkan untuk nilai terendah, ini rumusnya adalah sama dengan minimal ya. Jadi dia akan memfilter nilai minimal dari apa yang kita blok ya. Kemudian ini adalah rumus logika if. Nah, rumus logika if ini untuk memudahkan kita dalam pengkategorian. Nah, di sini coba kita lihat rumusnya adalah di sini sama dengan if ya, sama dengan jika. Nah, jika di sini jika nilai rata-rata F4 ya, ini kan F4 nih, F 1 2 3 4 ya. Jika F4 itu lebih sama dengan 60 ya, dia lebih atau sama dengan 60, maka dikatakan lulus ya kan. Nah, ini ada, lihat di sini ya, ada titik
tanda titik komanya, kemudian ada tanda kutip ya di atas. Ini kita maksudkan adalah lulus. Jadi kalau dia bernilai 60 atau sama dengan 60 atau lebih dari 60, itu sama dengan artinya lulus. Nah, selain dari itu maka kita kategorikan tidak lulus. Sehingga dapatlah hasil dari pengkategorian logika if ini ya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kita samakan aja dengan yang di bawahnya. Kita perhatikan sekali lagi di sini, ini rumusnya yang mesti kita ingat. Nah, selanjutnya coba kita lihat, ini adalah contoh nilai ya. Contoh nilai mahasiswa ya. Nah, nilai mahasiswa ini tidak mungkin salah karena dihitungnya secara otomatis. Nah, bagaimana cara menghitung nilai mahasiswa? Misalnya di sini kita angkanya 10% ya untuk kehadiran. Maka di sini tinggal kita, rumusnya adalah sama dengan ya B13 ya, 13 dibagi 13 dikali 10. Jadi kalau anak misalnya masuk hanya 10 ya, dia akan berkurang secara otomatis. Nah, jadi 7,7 ya. Jadi itu cara menghitung persen untuk ini ya, kehadirannya. Kemudian tugas misalnya di sini adalah sama seperti yang sebelumnya, D13 ya dibagi 100 ya. Karena yang jadi poin kita adalah 100 ya. Jadi kalau misalnya dia dapat 100, maka poinnya adalah, persennya adalah 20. Kalau dia misalnya dapat 80, maka poinnya adalah misalnya 14 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk UTS ini poinnya adalah 30% ya. Maka rumusnya adalah, bisa kita cek di sini, F14 ya dibagi 100 dikali 30. Ya. Untuk UTS ya. F14, jadi misalnya di sini dapatnya 80 ya kan? Maka hasilnya adalah 24,0% ya. Kemudian yang seterusnya adalah, yang berikutnya adalah UAS ya. Di sini untuk UAS 40% ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Tinggal H13 dibagi 100 dikali 40 aja ya. Maka dapatlah perhitungan persennya. Nah, jadi ini adalah rumus-rumusnya, 10% kali 20 ya kan, kali 30 kali 40. Nah, di sini lalu adalah jumlah totalnya. Nah, jumlah total dari persennya 10, 20 tambah 30 tambah 40 kan 100 ya. Nah, maka nanti akan kelihatan di sini jumlahnya 100. Nah, kalau misalnya sudah dijumlahkan, tinggal kita buat rumus logikanya ya. Nah, rumus logikanya seperti ini ya. Coba kita lihat. Sama dengan if ya, jika buka kurung ya, nanti J13 di sini ya, J13 itu lebih atau sama dengan 80. Itu kita kasih poin A. Nah, jika J13 lebih atau sama dengan 70, kita kasih poin B. Kemudian lebih sama dengan 60 kita kasih poin C, dan lebih dari sama 50 kita kasih poin D. Nah, selain dari itu semua adalah E. Nah, jadi biar tidak salah rumusnya ini, perhatikan di dalam tanda koma ini ya. Kemudian tanda kutip untuk pengkategoriannya ya kan. Kemudian tanda kurung. Untuk tanda kurung ini kita perhatikan ada berapa poin yang kita kategorikan ya. Sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka tanda kurungnya juga akan menjadi 4 ya. Nah, selainnya berarti dia akan mengkategorikan sebagai E. Ya, seperti itu ya, sehingga tidak ada kesalahan dalam pengisian nilai. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana membuat grafik di dalam Excel. Bagaimana membuat grafik? Nah, kita perhatikan bagaimana cara membuat grafik. Nah, buat grafik itu dia ada di bagian insert di sini ya. Bagian insert di sini, lalu kita tinggal pilih
grafik yang pas. Mari kita langsung saja menyaksikan video bagaimana cara membuat grafiknya. Nah, dalam membuat grafik kita harus memiliki data terlebih dahulu ya. Di sini kita ambil contoh adalah jumlah kasus ya diare per tahun ya. Nah, tinggal kita masukkan insert, kemudian pilih chart yang kita ingin pilih ya. Tapi saya sarankan untuk menggunakan recommendation chart karena nanti dia akan memilih chart yang cocok. Nah, kemudian kita bisa mengatur desainnya, modelnya mau seperti apa. Hati-hati juga dalam memblok untuk datanya. Jika Anda salah memblok, maka datanya juga menampilkannya juga akan bermasalah atau chartnya tidak cocok dengan datanya. Nah, kita perhatikan ini cara melakukan setting-setting ya di dalam chart. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.